Mangan nongko, ngombene susu, suwito, abape mambu. Oh iki sing kondang ning TikTok lho. Ganjel to, iki on. Oh, satu. Iya sapa? Atiku rasane loro. Mikir suwito, cangkeme ora toton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal maqbulin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka halal bil halal dan peresmian Madrasah Al-Amin Sumbersari Udan Nawum Blitar, Bapak Ibu warga masyarakat Udan Nawum Blitar rahimakumullah. Saya tadi dari Tulungagung jalan 20 menit sampai sungai, disambut dengan naik getek. Tetanik matamu, tetanik. Saya tadi batin, ini masih Indonesia apa bukan? Dari naik getek, ketemu kota. Saya pikir, oh ini lokasi pengajiannya. Ternyata dari kota masih belusuk lagi dengan jalan yang penuh dengan gelombang cinta. Saya tadi mikir, masa Blitar masih ada jalan kayak gini? Ternyata itu nyata. Kita syukuri, silakan yang di depan kosong diisi juga nggak apa-apa. Itu, aku cinta Gus Miftah, lillahi ta'ala, dari seorang janda. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya dengan jalan yang penuh berliku bisa menjumpai Bapak Ibu Udan Nawu. Maka saya ucapkan, minum susu makannya tahu. Hai orang Udan Nawu, I love you. Halal bil halal malam hari ini, semua yang hadir tentunya pengen kembali kepada fitrahnya dengan saling memaafkan antara satu dan yang lainnya. Memaafkan memang tidak menghapus, memaafkan memang tidak bisa menghapus masa lalu, tapi yakin bisa memperindah masa depan. Makanya malam hari ini yang hadir di tempat yang baik ini bersama orang-orang baik, yang datang minta doa, semuanya saya doakan. Yang datang minta maaf, saya maafkan. Dan yang datang minta THR, saya minta maaf. Menariknya adalah, kita seringkali ketika halal bil halal datang, ada satu kalimat yang sering kita baca. Ja'alanallahu wa iyyakum
minal aidina wal faizin. Bahkan mohon maaf, saya punya teman pendeta, namanya Pendeta Gilbert Lumindong. Yang kemarin beliau saya undang ceramah di pondok saya. Jadi menarik, ribuan jamaah saya yang saya minta ceramah bukan kiai tapi pendeta. Dari GBI, Gereja Bethel Indonesia. Saat Menteri Pertahanan Pak Prabowo datang sowan ke saya. Pak Pendeta kamu yang ceramah. Oh siap Gus. Ternyata dia datang ke rumah saya ke pondok. Kalimat pertama yang keluar dari seorang pendeta. Gus, selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Yang mengucapkan siapa Bapak Ibu? Pendeta. Aku batin loh, cangkeme pendeta kok iso minal aidin wal faizin. Masa saya jawab, sama-sama pendeta, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Masa ya aku karo pendeta taqabbalallahu minna wa minkum. Menariknya adalah bahwa inilah hebatnya tradisi yang dikemas oleh ulama Nahdlatul Ulama yang diinisiasi oleh salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, Mbah Wahab Hasbullah. Ketika memunculkan kalimat halal bil halal. Jadi kalau ulama-ulama NU itu dibutuhkan oleh negara, itu sudah sejak zaman kemerdekaan. Bahkan sebelum Indonesia merdeka. Munculnya halal bil halal ketika Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno dilanda kegalauan. Saat itu Insinyur Soekarno sedang andilau antara dilema dan galau. Karena Indonesia terancam dengan disintegrasi. Terancam dengan perpecahan. Adanya saling permusuhan antara satu pemimpin dengan pemimpin yang lain. Adanya banyak friksi dan banyak faksi. Sehingga mengancam keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka mohon maaf Bapak, ini mau pemilu di Blitar nggak boleh pecah belah. Setuju? Kita mau pemilu jangan sampai kerukunan yang sudah kita bangun hancur hanya gara-gara beda partai. Setuju? Jangan sampai kerukunan yang kita bangun hancur hanya gara-gara beda caleg. Yang kalian semua tahu caleg itu bagus hanya saat mau pemilihan. Pokoknya hati-hati, kalau di jalan banyak orang mendadak ramah, jangan-jangan caleg. Kalau ada orang mendadak ikut pengajian, jangan-jangan caleg. Kalau banyak orang mendadak ngaku NU, jangan-jangan caleg. Karena begitu mau pencalekan, semuanya mengaku NU. Tapi kalau di jalan banyak orang senyum sendiri, nah itu caleg kentir. Saat itu apa? Bung Karno galau. Dipanggillah, mboten nyuwun sewu, bahasanya bukan dipanggil. Kalau pejabat ke kiai itu bukan manggil kiai, enggak sopan Pak. Tapi ngaturi. Kalau kiai kepada pejabat boleh manggil. Mbak Wani, teng mriki enten Pak Lurah mboten? Oh, Bu Lurah. Oh, lurahnya wedok. Lurah randu jabatan yang menangan. Apa meneh duwe jabatan? Wong wedok randu jabatan menangan. Apa meneh duwe jabatan? Halo Bu Lurah. Guayane Bu Lurah. Halo Gus. Muah. Jadi kalau Pak Lurah kepada Kiai itu artinya ngaturi. Pak Kiai kula aturi tindak teng kelurahan. Tapi kalau Bu Lurah dipanggil Kiai pengajian itu ditimbali. Bu Lurah ditimbali karo Pak Kiai. Bahasanya sing pas. Kayak pembawa acara. Ngundang Kiai naik panggung. Itu jangan salah. Kadang-kadang kan begini. Acara selanjutnya tausiah. Yang akan dihaturkan oleh Kiai A. Itu salah.
Yang namanya matur itu kepada bawahan, kepada atasan, santri kepada kiai. Kalau kiai kepada santri, kepada jamaah itu namanya bukan matur. Tapi paring pangandikan atau paring dawuh. Bedanya di situ. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, kula badhe matur. Itu bentuk dari tawaduk. Jadi bahasa Jawa itu sudah ada tawaduknya. Kula matur jenengan paring pangandikan. Saya purun jenengan kerso. Kula budal jenengan tindak. Kula mantuk jenengan kundur. Kalau bulurah kepada Pak Camat itu namanya matur. Kalau camat kepada bulurah itu dawuh. Istri kepada suami matur. Suami kepada istri dawuh. Jangan salah, wong lanang takoni, "Sik kula tak matur bojo kula wedok." Kuwi jelas wong lanang wedi bojo. Kalau seperti itu lagunya bukan hubul waton tapi hubul wadon. Pak Karno ngaturi Kiai Wahab Hasbullah yang merupakan pencipta lagu Ya Alal Waton. Pak Kiai kula badhe matur kata Bung Karno. Apa presiden? Jadi kalau hari ini orang bilang ulama itu tidak pantas wirawiri sama umarok, sama presiden, sama pejabat. Itu salah. Justru pejabat harus dikawal sama ulama supaya pejabatnya ndalan amanah, jujur, tidak korupsi. Setuju? Yang menjadi masalah itu kalau pejabat sama ulamanya samsat, sama-sama bangsat. Lah itu masalah. Makanya ulama harus memberikan nasihat kepada umarok. Maka bulurah harus mendekat kepada kiai supaya dinasihati sama kiai. Itulah kenapa Joko Tingkir menjadi orang hebat karena manut sama dawuhnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Maka kemudian sekarang lagunya viral. Sing miralke apa? Cangkeme cah Blitar, percil. Mamae? Oh main. Encen gaweane cah main purel kok. Waktu lagu ramenya Joko Tingkir itu Pak, kan dihajar itu Percil. Percil telepon saya, "Abah, bagaimana Bah ini dihajar soal lagu Joko Tingkir?" "Gimana Bah, apakah itu menghina Joko Tingkir?" Saya jawab, "Enggak. Justru saya berterima kasih sama kamu Percil." "Kenapa Bah?" "Gara-gara kamu menyanyikan lagu Joko Tingkir, orang Indonesia sekarang penasaran Joko Tingkir itu siapa." Artinya apa? Pencarian di Google yang paling banyak mencari Joko Tingkir itu siapa. Akhirnya orang tahu Joko Tingkir itu orang yang berhasil menjadi raja besar dengan julukan Sultan Hadiwijoyo gara-gara manut dengan gurunya Kanjeng Sunan Kalijaga. Berarti lagu itu menghina Joko Tingkir Bah? Saya jawab tidak. Di mana bentuk penghinaannya? Itu Bah katanya nggak pantas Joko Tingkir ngombe dawet. Justru cangkemmu bener Cil. Kalau Joko Tingkir ngombe dawet kuwi bener. Soalnya zaman Joko Tingkir minuman yang paling viral cuman ada 3. Degan, kopi, karo dawet. Jadi kalau Joko Tingkir ngombe dawet pas. Yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe boba. Itu jelas salah. Karena zaman Joko Tingkir belum ada boba. Lagian gak nyuwun sewu. Kalau minum dawet dikira menghina, Anda akan diprotes sama bakul dawet seluruh Indonesia. Emangnya salahnya di mana ngombe dawet, betul? Nah, kalau jenengan Pak tindak ke Jawa Tengah, Purworejo ke Kebumen, itu ada banyak penjual dawet. Anda akan melewati satu jembatan namanya Jembatan Butuh. Di atas jembatan itu ada bakul dawet. Namanya bakul dawet ireng Jembatan Butuh. Malah disingkat. Dawet ireng Jembatan Butuh. Disingkat jadi Jembatan Butuh. Jembatan Butuh. Kayak saya kemarin ngaji di Jember Utara. Disingkat jadi Jember Utara. Masa melu-melu. Kalau di Gunung Kidul ada lagi tempat piknik Gunung Kidul. Disingkat jadi tempat piknik gundul.
Tak cangkemku bener toh. Tempat piknik. Rasa mau terus-terus kita ajar. Nah, akhirnya saat itu Presiden Soekarno minta solusi. Pak Kiai, mbok kula diwangi. Kenapa Presiden? Saya ulangi ya. Kiai NU itu mang top, Pak. Makanya kalau hari ini ada kiai bergaul dengan presiden, ya boleh saja. Dan saya bersyukur, Mas. Saya itu kader muda NU yang paling sering diundang ngaji sama presiden. Terakhir kemarin tanggal 3 April di forum silaturahim Ketua Umum Parpol bersama presiden. Yang ceramah Gus Miftah sekaligus menjadi imam sholat duhur Pak Jokowi. Maka di mana-mana saya bilang, selama 5 menit tanggal 3 April jam 12 siang, Indonesia yang mimpin saya. Karena saya imam sholatnya Pak Jokowi. 5 menit, lumayan bro. Apapun yang saya lakukan diikuti sama presiden. Saya mau sholat, tengok ke belakang, saya bilang luruskan dan rapatkan softnya. Pak Jokowi jawab, nggih Gus. Oh tenan, anak Boy Samsudin nih. Kok saya urip ya cah iki. Oh tenan. Nah, jadi saya nggak sepakat kalau ada orang yang mengatakan ulama yang bergaul terlalu akrab dengan pejabat itu adalah ulama lacur. Weh, dari mana? Toh saya juga memberikan nasihat kepada presiden. Saya tahu sih ya, biasa. Nah, gue sing guyu mesti anak Boy Samsudin. Samsudin ki sing honor atau? Ya semoga-moga Samsudin panjang umur, sehat. Iki ya Samsudin nih. Loh, kok saya gitu? Oh iki toh. Oh, jenengan Samsudin? Nggih ngerti. Neng yo Pak Samsudin wetengmu aja gede-gede. Lah wong lanang wetenge gede iki biasanya lato-latone kisut. Apane sing cilik? Nah, akhirnya atas kegelisahan Bung Karno, ulama NU tampil di depan. Beliau mengatakan apa? Bung Karno, ini momentumnya bagus. Ramadan setelah ini akan ada Idul Fitri. Yuk kita bikin acara saling memaafkan antara satu anak bangsa dengan anak bangsa yang lainnya. Dijawab sama Bung Karno, Pak Kiai, kalau hanya saling memaafkan itu biasa. Coba carikan saya istilah yang keren. Maka muncullah istilah dari petunjuk Kiai Wahab Hasbullah, kalimat halal bil halal. Kenapa saya bangga Bapak Ibu? Saya mau cerita. Ramadan tahun kemarin saya umroh. Saya pengen merasakan Idul Fitri di Mekah. Akhirnya saya berangkat waktu itu. Alhamdulillah tahun ini saya berangkat haji lagi. Diajak sama sahabat saya Raffi Ahmad. Saya berangkat tanggal 25 Juni. Maka Bapak Ibu udah nawu semuanya saya doakan. Mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ziarah Makkah Madinah. Larong rampung cangkemmu wis amin kok ya. Tenang. Ile bansri gagah ile seneng aku. Mas apa bansri iki? Jenengmu Ramadan. Kumise ya Allah. Sak jagung bakar. Mas Ramadan. Pokoknya kalau suami berkumis, punya suami berkumis seperti Mas Ramadan, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Niku kumisnya tahu dikerok mboten Mas Ramadan. Oh sering. Para tadi syukur, yo ngono kuwi terus. Kowe lak mangan sego jagung ora kelet kabeh ning kumis. Jadi kumisnya Pak Ramadan sama dengan alisnya ibu-ibu di sana. Wah.
Wis kaya galengan. Lho ora bahaya ta. Ora bahaya. Ora wong ana Ramadan ning kene kok. Ngaji paling santai sak donya. Ning pinggir kali tungkae selonjor iki. Kowe iki ngaji apa ning pinggir pantai to yu. Ora umum. Olah sum tungkakmu meletek-meletek. Anak buah Ibu Lurah. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh iki gula, iki kopi. Tin, njaluk sing panas Tin, mosok adem kopine Tin. Iki nggih Ramadan wedan nggih kowe dan. Halah kuwi tak ajar melu-melu nggih Ramadan iki. Monggo diunjuk Kiai. Aku njaluk kopine sing panas malah meneng wae Samsudin. Piye to Ki? Sing sacet masih. Nah. OTW aja takon wae. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya umroh akhir Ramadan tahun kemarin Bapak Ibu. Saya mau cerita, kenapa saya bangga jadi orang Indonesia, wabil khusus orang NU. Saya pikir Idul Fitri di Mekah itu lebih meriah dibandingkan di Blitar. Ternyata dugaan saya salah. Hari terakhir Ramadan, saya sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, saya pikir seperti di Blitar. Orang takbiran, pawai, konvoy. Petasan, apalagi Blitar, viral gara-gara petasan, jeblok saomah modar kabeh. Kayak udah nawu kayak. Oh betul. Oh ponggo, oh pekok ya. Oh, gara-gara Blitar itu ada orang DM saya, Gus, apa hukumnya menyalakan petasan? Saya jawab, haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Haram. Iso picek matane ini loh. Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Apalagi di mata nih Ramadan itu. Ya Pak Ramadan. Ya. Tapi kadang-kadang itu lucu loh Bu Lurah. Orang menyalakan petasan itu kan yang diambil manfaat apa? Suaranya. Kudune mercon mau onek. Kowe kira usah melayu kupingmu pepet ke. Onek ke mercon malah ditinggal lungo. Sama dengan orang kampanye besok kalau mau pemilu itu. Motor, knalpot dicopot, ganti blayeran belombongan. Motor dinyalakan dinaiki. Yang naiki motor kupingnya dipasang kapuk. Maksudmu ki apa? Kalau memang kamu mau blombong motormu mbok ya dirungokke, bila perlu bikin knalpot versi MP3 didengarkan melalui headset. So jebol kupingmu aku. Lah wong reng malah ditinggal minggat kan goblok gitu loh. Malah ngerusak suasana. Nggih napa mboten, Mbak? Ini mbak-mbaknya di belakang ini siapa? Oh, Hadroh. Namanya Hadrohnya apa ini? IM3. Apa kuwi? Insan Masamah generasi 3. Ya wis sesuk aku ning surga bareng cah IM3. Ning ya kuwi ning surga aku kelon karo bidadari, awakmu hadrowan tok. Saya jadi lupa, mohon maaf. Ini mas-mas yang ada di depan ini mohon dimaafkan Bapak Ibu, kameramen yang pecicilan ini. Ini kru saya dari Jalan Dakwah Gus Miftah. Yang tayang di BTV setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 siang. Jadi insya Allah acara ini akan ditayangkan di TV nasional BTV. Tepuk tangan untuk panitia. Angkatan poster mau main di syuting, main di zoom. Ya
Allah kemayune ya Allah. Langsung dandani rai, medaan meneh ya Allah. Lak rono wedak kayak pasir ya maksudnya. Nah ibu bapak, saya penasaran, akhirnya saya ke sana. Ternyata habis maghrib gak ada orang takbiran seperti di Udanawu. Saya penasaran, akhirnya saya ke Jabal Rahmah. Saya ke Padang Arafah, ke Mina, daerah-daerah seperti Ajiziyah, gak ada satupun orang takbiran. Yang saya bayangkan salah. Saya pikir lebaran di Mekah meriah. Ternyata nggak ada. Coba bandingkan dengan takbiran yang ada di Udanawu. Begitu bar maghrib. Takbiran dari satu masjid yang lain bersaut-sautan. Bahkan pawai, konvoy. Suara petasan di mana-mana. Dar! Subhanallah. Landine ngono kaget. Senengane dodolan petasan. Omong-omong enek. Oh tradisi. Ini ya tradisi, tapi coba jeblok omahe mati. Kopi kundi, Cuk. Wah, kompornya jeblok gitu ya. Godok dewe. Kayak gas entek iki. Nah. Saya tuh nunggu mana takbiran yang ada di sana. Coba betapa sahdunya kita lebaran di Blitar, Pak. Dari masjid ke masjid semuanya takbiran. Bahkan mohon maaf, banyak orang Blitar itu lucu. Puasa nggak mau, tetapi malam takbiran, takbir nangis-nangis. Ora poso takbir melu nangis, sing mau tangis siapa nih? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, pemene rondo anyaran. Beuh, nangis kabeh. Apa, Bu? Oh, kelingan bojone duntal kancane. Iya. Makanya ibu-ibu saya kasih resep. Tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Akhirnya datang juga. Dinteni sowe, cangkire cowilik ya. Walaupun kecil tapi panasnya melebihi lavanya Gunung Kelut. Ya Allah. Santeni. Sak gelegekan ayo entek iki. Ya Allah. Cowilik, sangit. Bulurah, belajarlah dari kopi. Saya selalu langsung minum kalau ada kopi panas. Alasannya, jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Jangan pernah kamu sia-siakan kepercayaan rakyat. Kalau mereka sudah marah, hati-hati. Lurah malah demo ning Jakarta. Bulurah melu demo bulurah. Nah, bagus. Dadak demo-demo barang. Isunya apa? Minta perpanjangan masa jabatan. 6 tahun menjadi 9 tahun. Kamu tahu kenapa lurah-lurah demo ke Jakarta? Karena modalnya urung balik. Sabar bulurah. Pokoknya lurah itu amanah gampang kok. Dana desa dibagi sesuai peruntukannya. Ada BLT disalurkan kepada yang berhak untuk menerimanya. Sing paling mumet lurah niku lak gara-gara BLT. Soalnya nopo? Sing lucu orang Udanawu. BLT untuk orang miskin. Yang punya mobil ngakunya miskin.
BLT untuk orang miskin yang punya gelang emas banyak ngakunya miskin. Akhirnya lurai mumet BLT didom. Sing ora kebagian mulai cerewet. Aku ra keduman soalnya BLT didom ning dulure lurai dhewe. Sangkaanmu mesti seperti itu toh? Itu benar. Benar-benar salah tak kandhani. Sak lurae kalau. Matur nuwun sampun diwakili matamu. Santai saja Bu Lurah. Kalau ada orang ngomong seperti itu, diamkan saja Bu Lurah. Yang penting Bu Lurah benar. Kecuali Bu Lurah salah. Lurah ngendi mau ngene jenenge sumber sari. Sumber masalah. Sing sabar Bu Lurah. Tapi saya yakin Bu Lurah ini insya Allah orang baik. Amin. Maka saya berwasiat, tolong Bu Lurah jangan dikubur sebelum mati. Ya jelas no. Bojone Bu Lurah sing pundi? Oh teng wingke. Ora ana ceritane. Kalau yang laki-laki lurah, istrinya otomatis Bu Lurah. Tapi kalau yang dapat jabatan perempuan, nggak mungkin ada Pak Lurah. Loh. Kalau yang jadi lurah suaminya, otomatis istrinya jadi ketua tim penggerak PKK. Oh, gendong bayi, nimbang bayi. Kalau istrinya lurah, apa mungkin sing lanang kon nimbang bayi? Yalah. Bapak-bapak, nimbang bayi dulu bapak-bapak. Ora pantes. Kandhane wong wedok menangan kok. Oh iki bojone Bu Lurah, ya Allah. Halo bro. Monggo Pak Lurah katuran. Monggo Pak Lurah. Monggo. Iki wonge. Ya Allah, iki to Pak Lurah. Halo bro. Sing wedok ayu kok lurahe tuwa kaya ngene ya. Teko langsung udut lho. Jerone iki bojone. Lak bojone iki aku mbatin. Mosok Bu Lurah kaya ngene kolu aku. Lho, ora bahaya ta? Guayane karo, "Hai bro." Bangke. Bapaknya sini tak kasih uang sini. Sini. Sampean sini. Rene ya. Kita iringi dengan sebuah lagu. La ilaha illallah. Rokoknya dipateni Pak mlebu TV. Wah, pengen ngerti aku jenenge sapa iki. Mantan kekasihnya Bu Lurah ini. Wah, lah iki gagah iki. Nyilih mikir. Ndi mikir. Ngapunten. Pegang mic-nya Bapak. Mic-nya dicekel. Ngadep mriko. Namine sinten? Pakai mic. Toh. Si alon-alon. Aja nafsu. Sinten namine? Pakai mic. Suwito. Nggih. Su ini di depan apa di belakang? Nggih. Kalau di depan Suwito, kalau di belakang Wito Su. Suwito. Nggih. Umurnya berapa? 8. Pinten? 8. 8. Nggih. Lah rupa kaya ngene 8 tahun iki lho. Umurnya berapa toh? Tahun. Setahun. Nggih. Oh ya, apik. Setahun. Mangan nongko, ngombene susu, Suwito abape mambu. Pak Suwito punya istri enggak? Pakai mic, punya istri enggak? Nggih. Oh nggih, oh iki sing kondang neng TikTok ya lho. Toh, ganjel toh, iki om. Udah menikah belum Pak Wito? Udah menikah belum? Belum. Oh belum. Ada janda yang daftar? Saya nyekel gendera kan sini.
Pak Wito, saya mau tanya. Sebutkan 3 nama nabi, tak kasih uang 200.000. Oke. 1, Nabi sapa? Menengo. 1, Nabi sapa? 1. 1. Iya sapa? Hei. Oh, iya. Lah mumet ndasku iki. Sebutkan 3 nama nabi. Ngerti nabi tau? Tak tahu nabi? Pun. Ampun. 1. 1. Iya sapa toh? Jenenge nabi toh, jenenge nabi. Sinten? Nabi. Nabi sapa? 1. Yusuf. Oh, Nabi Yusuf. Wah, nabi yang paling ganteng. 1. 2, nabi siapa lagi? 2. 2. Iya 2 sapa? 2, nabi sapa? Nabi sapa meneh? Ibrahim. Sapa? Ibrahim. Ibrahim. Iki ngomong apa kemu ya saiki? 3, nama nabi sapa? Sapa? 3 sapa? Suwito. Nabi kok Suwito lho. Kan ya ora pantes. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Suwito. Ora pantes toh. Pantes. Oh pantes. Wah Nabi sesat iki. Tapi ning Blitar iki aneh-aneh lho Bu Lurah. Sekte kiamat yo Blitar. Sekte kiamat Blitar, mercon Blitar. Ono Nabi anyaran Suwito yo Blitar iki lho. Samsudin yo Blitar. Kota paling aneh. 1 lagi tadi Yusuf, Ibrahim, 1 nama nabi lagi. Ngomong lu cinta Luna tak ajar. Siapa? Nabine. 1 lagi nama nabi siapa? Siapa? Sinten? Siapa? Siapa toh? Blitar. Atiku rasane lara mikir Suwito cangkeme ora toton. Nabi yang paling gagah namanya siapa? Pak Suwito. Muhammad. Ya wis apik Muhammad. Ya wis kene 200.000 selak mumet ndasku. Pak Wito kalau saya kasih uang untuk beli apa? Untuk beli apa? Untuk beli apa? Kalau tak kasih uang untuk beli apa? Belum ngecip. Lah. Untuk beli apa? Nah. Kasut. Nggih tuku apa, Cuk? Oh, gue tuku kelambi. Lah, gue tuku apa, Cuk? Malah paham. Mas, gambarnya NO jangan di bawah. Gambarnya NO jangan ditaruh di bawah, diangkat. Jangan di bawah nggih. Pokoknya NO bendera merah putih jangan di bawah. Kalau enggak dilempit saja. Jangan di bawah. Yo, 200.000 ya. Ditabung apa dicelengi? Dicelengi. Ojo ditabung. Sing bener ditabung, maka ada bayi tabung, rono bayi celeng. Ya 200.000. Oh, Salim. Ya tos. Loh, kok ngene meneh iki ngopo? Rokok. Wis kae duit njaluk rokok. Lah wong cangkem kurang rokok to. Kowe ndi rokok? Aja mlebu TV ra entuk rokok-rokokan. Ya. Ya wis kana. Matur nyeta ya. Matur suwun. Padha.
Apik anak bae Pak Nur Ramadan ya apik ya Ramadan. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah, apa target dari halal bil halal itu? Ayo selawatan dhisik yo, selawatan. Ya, mau selawatan? Yes, nyanyi lagune Percil wae yo Joko Tingkir yo. Tapi siire diganti siir kebangsaan ala Gus Miftah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Senajan dorong iso nglunasi muga-muga sing ngutangi lali. Amin. Suwito langsung dikei duit nyonggo uang. Kancane yo dipikirno to. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bibismillah wa biladi rasulillah wa kulli bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sing badar salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil Badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. kayak daripada nganggo flash mong siji, flashnya duripke kabeh. Ya. Ayo sing nggo HP ini duripke flash-e. Sing nguripke HP kancane Gus Miftah, sing ora nguripke kancane Samsudin. Semuanya diangkat HP-nya. Yang di belakang, yang nggak punya HP ngangkat kaki. Ayo. Semuanya diangkat yang lebih tinggi. Woi, sini buri. Ayo bro. Kita buat udan nawu malam hari ini bersinar. Suwito ora duwe HP merenges to. Semuanya diangkat lebih tinggi. Mereka pundi Pak mereka? Pak Ramadan mereka pundi? Oh. Mungkin digoyangke ngulon riyen. Bareng-bareng. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah Salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bibis wa biladi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. bi ahlil badri ya Allah.
Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah Salatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah tawasana bibis wa kulli mujahidilillah bi ahlil bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawasana bibismillah wa biladi rasulillah wa kulli